Kita akan menjelaskan tentang hari ini masuk ke bab 4, yaitu Designing Distribution Network dan aplikasinya untuk sales online ya. Topik ini sangat penting karena distribusi adalah jembatan utama antara produk yang diproduksi dan konsumen yang membutuhkannya. Jadi desain jaringan distribusi akan memengaruhi biaya, kecepatan, serta kualitas layanan yang akan dirasakan oleh konsumen. Nah, di Indonesia kita bisa melihat contohnya ya, yang paling ini adalah tentu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, bahkan mungkin misalnya Alibaba, Amazon, dan lain-lain juga masuk ke Indonesia. Semuanya tentunya perlu dirancang eh, jaringan distribusi yang efisien. Eh, jadi platform e-commerce ini harus merancang jaringan distribusi yang efisien mulai dari gudang, fulfillment center atau untuk mengisi barang yang kosong hingga ada namanya istilahnya last mile delivery ke konsumen di berbagai wilayah termasuk di daerah-daerah terpencil. Jika jaringan distribusinya lemah, maka biaya pengiriman akan bisa lebih mahal dan waktu pengantaran menjadi lama dan akhirnya konsumennya nggak puas, akibatnya ya tidak ada yang membeli. Sebaliknya perusahaan besar seperti Unilever, Indofood yang bukan dalam bentuk ini e-commerce, maka sudah lama mengandalkan jaringan distribusi tradisional yang biasanya pakai distributor, pakai agen, pakai toko dan lain-lain. Dan dengan munculnya online sales, mereka juga harus menyesuaikan strategi distribusinya agar bisa bersaing di era digital. Jadi di bab ini kita akan membahas bagaimana merancang distribusi yang tepat, kemudian sesuai dengan karakter produk dan kebutuhan pasar, bagaimana online sale mengubah pola distribusi khususnya di era digital dalam supply chain, serta trade-off antara pengorbanan antara biaya dan kecepatan dan tingkat layanan. Semakin cepat layanannya, tingkat layanannya semakin memuaskan, biayanya tentunya akan lebih tinggi. Kalau ingin murah, maka kecepatan berkurang, tingkatan layanan akan menurun juga. Jadi itu yang kita inikan. Oke, selanjutnya adalah jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, memahami peran distribusi dalam supply chain. Distribusi itu bukan sekedar membedakan barang dari pabrik ke konsumen, tapi distribusi berperan langsung dengan efisiensi biaya dan kepuasan pelanggan, ya. Kemudian dua, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi desain jaringan distribusi. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya transportasi, biaya penyimpanan, tingkat permintaan pelanggan, hingga cakupan geografis. Contoh misalnya Alfamart dan Indomart menempatkan gudang distribusi regional, misalnya di Jawa Timur, di bahkan Bogor, kota-kota pun dijadikan gudang distribusi regional agar mereka bisa cepat melayani ribuan gerai di Indonesia. Yang ketiga adalah menganalisis berbagai pilihan desain jaringan distribusi. Kita akan nanti mencoba beberapa ini, analisis dengan distribusi langsung atau direct shipping, cross docking, kemudian hingga multi echelon distribution network, dan tiap pilihan punya kelebihan dan kekurangannya. Kemudian juga kita akan mencoba menilai dampak distribusi online terhadap supply chain tradisional. Kehadiran e-commerce tentu menggoncang e-commerce dan marketplace akan memaksa perusahaan bertransformasi ke model omni-channel. Jadi dia mulai menggunakan beberapa channel untuk ini. Walaupun dia tadinya menggunakan distributor. Contoh Matahari Department Store sekarang kini mengkombinasi antara toko fisik dengan platform online lainnya dan mengaplikasikan distribusi ke online sales. Oke, itu adalah learning objektif kita. Jadi Anda bisa diinikan. Kita lanjut saja dengan peran distribusi dalam supply chain.
Distribusi itu memiliki peran sangat penting dalam supply chain karena menentukan bagaimana produk itu harus bergerak dari produsen ke konsumen dengan cara yang paling efisien. Nah, yaitu satu, distribusi sebagai penghubung. Nah, distribusi adalah jembatan antara proses produksi dan permintaan konsumen. Tanpa sistem distribusi yang baik, tentunya produk akan bisa menumpuk di gudang dan justru tidak tersedia ketika konsumen membutuhkan. Sebagai contoh yang paling ini adalah Pertamina dengan SPBU-nya, ya, menjadi penghubung penting agar BBM yang diproduksi di kilang dapat tersedia di seluruh pelosok. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini terjadi antara Pertamina dengan penyedia di luar Pertamina, seperti Shell, kemudian apalagi itu uh, uh, yang British Oil itu dan Vivo, mereka bingung karena uh, distribusinya yang tidak benar, dan itu saling menyalahkan akhirnya. Kemudian dua, pengaruh biaya dan pengaruhnya terhadap biaya dan layanan. Distribusi itu tentu mempengaruhi biaya supply chain, yaitu transportasinya, penggudangannya, persediaannya, sekaligus tingkat layanan pelanggan, yaitu kecepatan, keandalan, ketersediaan barang. Jadi perusahaan harus bisa menemukan keseimbangan optimal di sini. Jadi dan tentunya distribusi ini dapat juga merupakan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki jaringan distribusi yang lebih baik akan lebih kompetitif daripada perusahaan yang lainnya yang lebih rendah. Dan dengan adanya keunggulan kompetitif, tentunya perusahaan bisa menawarkan harga lebih rendah dan layanan lebih cepat dibandingkan pesaingnya. Dan ini sudah terjadi kan, contohnya Shopee dengan program Shopee Express membangun keunggulan layanan melalui integrasi gudang, kurir, dan digital yang sangat efisien. Jadi peran distribusi dalam supply chain ini cukup besar. Secara ringkas saya dapat sajikan seperti itu. Dengan memahami distribusi, kita akan melihat bahwa distribusi bukan hanya masalah logistis, tapi juga masalah yang berhubungan dengan tujuan strategis dari strategi bisnis dari perusahaan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam melayani pasar. Itu tadi semua sudah ini dalam bahasa Inggrisnya Anda bisa baca dari PowerPoint-nya. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi dalam network design adalah ada beberapa faktor penting, tidak terbatas yang ditulis di sini, elemen of customer service contohnya. Maka faktor yang ini banyak sekali. Satu tentunya adalah ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi sebuah perusahaan merancang jaringan distribusi. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan agar distribusi itu efisien, tapi juga harus memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, dalam memenuhi pelanggan apa saja? Satu, respon time ini. Respon time itu bisa dibandingkan dengan efisiensi. Jadi perusahaan harus menyeimbangkan antara kecepatan layanan, responsiveness, ya, dengan biaya operasional, efisiensi. Semakin cepat pengiriman biasanya semakin tinggi biayanya. Contoh layanan same day, kalau dalam Tokopedia misalnya, layanannya lebih cepat, tapi ongkos kirimnya tentu lebih mahal. Kemudian karakteristik produk, produk variety, ya, barang dengan umur simpan pendek, misalnya makanan beku, obat-obatan, tentunya memerlukan distribusi yang lebih dekat dengan konsumen. Produk yang panjang, yang umurnya tentunya seperti elektronik menggunakan jaringan distribusi yang lebih terpusat. Jadi contohnya kalau Indofood mendistribusikan mie instan melalui banyak gudang regional, tapi agar tetap segar dan tersedia. Jadi ketersediaan
dan varietas itu akan berpengaruh di sini. Nah, karakteristik permintaannya itu juga berpengaruh dalam hal ini. Permintaan yang tinggi dan stabil akan memungkinkan perusahaan memiliki gudang terpusat. Sedangkan untuk yang barang-barang fluktuatif atau musiman butuh gudang yang lebih dekat dengan pasar. Contoh Zalora misalnya e-commerce, tentu dia harus siap menghadapi lonjakan pesanan. Untuk misalnya istilahnya Harbolnas lah, 11-11, 12-12 itu semua dia harus mempersiapkan gudang untuk lebih banyak menampung ini. Namun dia juga harus mempertahankan bahwa model pakaiannya harus sesuai dengan selera dari masyarakat. Kemudian hubungan antara biaya transportasi dengan biaya persediaan. Jika menyimpan barang di banyak lokasi akan menaikkan biaya inventory, tapi juga menurunkan biaya transportasi. Jadi gudang semakin banyak tentunya semakin tersebar akan menyebabkan biaya transportasinya rendah, tetapi biaya persediaannya mahal. Jadi harus diseimbangkan. Gudang terpusat itu inventorinya rendah, tetapi biaya distribusinya akan lebih mahal. Kemudian akses geografis, kondisi geografis tentu menentukan dari distribusi. Di Indonesia karena bentuknya kepulauan, maka perusahaan logistik seperti JNE, Lion Parcel ataupun Si Cepat atau yang Ninja dan lain-lain itu semua adalah membantu dalam proses distribusi karena adanya hambatan geografis ini. Intinya, desain jaringan distribusi harus menyeimbangkan antara biaya total dengan tingkat layanan pelanggan, maaf. Nah, ini yang perlu diinikan. Nah, itu semua sudah dibahas di dalam ini ya. Supply chain cost effect by network structure, inventory, transportation, facility handling, dan information. Berikutnya juga respon time dibandingkan dengan jumlah fasilitas. Semakin banyak semakin tinggi jumlah fasilitasnya atau gudang-gudangnya, tentu semakin cepat respon time-nya. Semakin sedikit, maka dia akan responnya semakin jauh kalau digambarkan secara grafis seperti ini. Kemudian inventory cost dengan jumlah fasilitas. Semakin banyak fasilitasnya, maka inventory cost-nya semakin tinggi. Gudang terpusat rendah, gudang tersebar semakin banyak biayanya. Semakin tinggi, semakin mahal barangnya, dan semakin konsumen tidak mau menerima barang dengan harga mahal, kecuali barang-barang tertentu. Kemudian transportation cost dengan jumlah facility pun hubungannya adalah semakin banyak fasilitas yang digunakan untuk sebagai penyimpanan, maka transportation cost-nya juga semakin rendah. Maaf, kebalik saya. Jadi semakin banyak jumlah fasilitasnya, maka transportation cost-nya akan semakin rendah. Di sini dicari titik optimumnya. Cara mencari titik optimum kita bisa menggunakan optimasi. Dan ini di pelajaran business decision modeling sudah dilakukan. Kemudian facility cost dan number of facility. Ini juga sama tadi kan sudah saya jelaskan secara ringkas tadi, biaya fasilitas itu semakin meningkat dengan jumlah adanya gudang di mana-mana atau fasilitas di mana-mana. Kemudian hubungan antara biaya logistik, respon time, dan number facility. Jumlah fasilitas semakin banyak, maka respon time semakin menurun, sehingga kalau digabungkan dengan biaya lain-lain, maka total cost-nya akan membentuk seperti bentuk parabola ke bawah ini. Maka dicarilah kesetimbangan
di mana jumlah fasilitas yang cocok sehingga respon time-nya juga akan lebih rendah. Karena respon time yang lebih rendah, perusahaan akan lebih disukai oleh konsumen. Kita lanjut. Nah, design option dalam distribusi network. Ini karena suara saya juga hampir habis kalau saya ngomong terus, saya mohon maaf, saya gunakan komputer untuk membacanya. Slide 5. Design options for a distribution network. Ada beberapa pilihan desain jaringan distribusi yang umum digunakan perusahaan. Setiap opsi memiliki trade-off antara biaya, kecepatan, dan fleksibilitas layanan. 1. Manufacturer storage with direct shipping, drop shipping. Produk dikirim langsung dari pabrik ke konsumen tanpa melewati retailer. Kelebihan, biaya inventory rendah, pilihan produk luas. Kekurangan, waktu pengiriman lebih lama, biaya transportasi bisa tinggi. Contoh, Lazada menggunakan model ini untuk barang elektronik tertentu yang dikirim langsung dari supplier. 2. Distributor storage with package carrier delivery. Barang disimpan di gudang distributor, lalu dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Cocok untuk produk dengan permintaan bervariasi. Contoh, Blibli dan JDID banyak menggunakan model ini dengan dukungan kurir pihak ketiga. 3. Distributor storage with last mile delivery. Barang disimpan di gudang distributor, lalu dikirim langsung ke rumah konsumen. Lebih cepat, tetapi memerlukan investasi besar pada armada logistik. Contoh, Shopee Express dan Gojek GoSend Instant. 4. Manufacturer distributor storage with customer pickup. Konsumen memesan online lalu mengambil barang di lokasi tertentu. Cocok untuk produk dengan volume besar atau konsumen yang ingin hemat ongkir. Contoh, IKEA Indonesia, Click and Collect. 5. Retail storage with customer pickup. Barang tersedia di toko fisik, konsumen bisa langsung ambil setelah pesan online. Memberikan pengalaman omni-channel. Contoh, Alfamart, Click dan Indomaret Poinku. Setiap model harus dipilih berdasarkan karakter produk, target pasar, biaya logistik, dan tingkat layanan yang diinginkan. Jadi kalau Anda lihat di sini, manufacturer storage dengan direct shipping. Jadi manufaktur, ini retailer, ini customer. Jadi manufaktur ini retailer minta pada manufaktur, tapi manufaktur juga bisa langsung ke customer. Ini flow produk, ini informasi di retailer, dan ini adalah informasi flow-nya. Ini bisa manufaktur storage with direct shipping. Retailer akhirnya juga kadang-kadang juga bisa saja customernya adalah retailer untuk dijual kembali. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah manufacturer storage dengan direct shipping. Ini faktornya adalah inventory, transportasi, fasilitas handling, dan informasi. Jadi di dalam beberapa hal ini kebetulan cara menyajikan slide-nya saya lihat satu persatu, saya coba akan tambahkan saja dengan penjelasan yang berikutnya untuk yang model-model lain. Jadi saya tidak ikut urutannya dari slide-slide ini. Slide 6. Design options for a distribution network. Kita lanjutkan pembahasan opsi-opsi desain distribusi yang lebih kompleks. 6. Retail storage with delivery. Barang disimpan di toko fisik, lalu dikirim ke konsumen. Memberikan fleksibilitas karena stok sudah dekat dengan pelanggan, tetapi ongkos kirim bisa lebih tinggi. Contoh, Matahari Mall sebelum merger atau Transmart Online, di mana toko fisik berfungsi sekaligus sebagai gudang mini. 7. Omnichannel distribution. Perusahaan menggabungkan offline dan online dalam satu sistem distribusi terpadu. Konsumen bisa memilih pesan online, kirim ke rumah, atau ambil di toko. Contoh, Met Mitra Adi Perkasa yang mengelola Zara Starbucks Sports Station menggunakan omnichannel untuk
melayani konsumen di toko maupun e-commerce. Lab cross-docking. Barang tidak disimpan lama di gudang, melainkan langsung dipindahkan dari truk masuk ke truk keluar menuju konsumen retail. Mengurangi biaya inventory, tapi butuh koordinasi sangat baik. Contoh, Indofood dan Wings Group sering menggunakan sistem cross-docking untuk distribusi cepat produk FMCG. Zillion, Fulfillment Center-based model, model khusus untuk e-commerce dengan fokus pada pengelolaan stok digital, sistem picking otomatis, dan integrasi logistik, menjadi tulang punggung marketplace modern. Contoh, Tokopedia dengan GoTo Logistics Hub atau Shopee Fulfillment Center, SFC. Dengan memahami semua opsi ini, perusahaan dapat memilih atau mengkombinasikan model distribusi sesuai dengan kebutuhan bisnis, produk, dan karakter pelanggan. Ya. Jadi beberapa. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi distribution network Jadi apa sebetulnya yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi distribution network ini? Maka ini tadi penjelasannya saya ringkas saja semuanya yang tadi itu. Impact online sales on cost dan seterusnya. Kemudian online sales score, ini semua adalah contoh dari beberapa hal ini. Tapi saya akan mencoba membahasnya akan lebih ininya using online sales to sales computer hardware di Dell misalnya. Di sini maka impact pada online sales on customer adalah delay in fulfilling customer request. Akibatnya permintaannya tentunya akan tertunda untuk dipenuhi. Dampaknya terhadap biaya adalah mengurangi biaya inventory, mengurangi biaya fasilitas, tapi transportasinya menjadi lebih tinggi dan information cost-nya menjadi lebih tinggi pula. Namun kalau misalnya dampaknya biasanya kita buat dengan tabel seperti ini, response time, product parity, product availability, dan seterusnya, semua ininya. Kemudian kalau impact on customized hardware, impact dalam standar low cost hardware, jadi hardware yang low cost maupun hardware yang khusus dipesan oleh konsumen. Respon time-nya -1, -2. Kita buat seperti ini, dijumlahkan, nanti mana yang lebih baik kita gunakan untuk memenuhi performance tadi. Nah, jadi dengan menggunakan online sales to sell computer hardware tadi, maka digunakanlah network atau distribusi supply chain yang modelnya adalah model hybrid, yang merupakan model yang lebih efektif dibandingkan dengan model yang kita tradisional menggunakan gudang maupun yang seperti online menyebar tempat-tempat distribusi dimanapun. Dan more significant as hardware become more commodity. Kalau dia komoditas, maka hardware-nya akan lebih lebih bagus diterima oleh konsumen. Dan di sini tentunya mengambil keuntungan dari kekuatan dari baik itu online sale maupun tradisional retail dan serta distribution channel. Ini adalah hybrid. Sudah bentuk-bentuk yang mulai di pendekatannya seperti ini untuk hardware-hardware yang customized seperti komputer, peralatan dan peralatan lainnya. Nah, sedangkan seperti untuk buku dengan menggunakan online sih seperti di Amazon, maka dampak dari online sales kepada customer, internet tidak memangkas supply chain, tapi membuat mereka
apa namanya, memudahkan si customer mendapatkan pilihan serta kenyamanan. Dampak online sales pada biaya tentu mengurangi inventory cost, mengurangi pula biaya fasilitas untuk penyimpanan, serta meningkatkan total biaya transport, serta meningkatkan juga information cost. Information cost apa? Ya kita harus menambahkan internet, menambahkan review, book review, menambahkan orang like and subscribe, dan itu semua adalah information cost dan biayanya cukup tinggi. Nah, sedangkan kinerjanya bisa dinilai sebagai berikut. Nah, ini semua satu persatu Anda bisa lihat untuk online sales dengan menggunakan online sales untuk menjual buku, maka distribusi jaringan supply untuk buku bisa dilakukan melalui toko buku, tapi saat ini mulai dikurangi. Orang sudah tidak lagi membuat toko buku, kemudian di mana Amazon itu menjadi lebih efisien. Nah, sekarang bagaimana kalau kita untuk menjual barang-barang groceries atau barang kelontong? Dampak online sales pada customer service tentunya menjualnya lebih nyaman dan menghemat waktu. Variasinya sangat dibatasi dan membuat personalized shopping yang ini Bipot ini adalah menjual khusus barang-barang yang sangat customer oriented ya. Jadi tapi pilihannya sudah dibatasi. Masih ada beberapa lagi. Nah, dampaknya terhadap biaya tentu mengurangi biaya inventory, fasilitasnya juga fasilitas cost-nya akan lebih banyak, kemudian total transportation cost akan meningkat, dan juga information cost-nya juga akan tinggi sekali. Nah, ini penilaiannya terhadap itu +1, +2, +3 ini berarti dia semakin tinggi atau semakin rendah. Respon time-nya semakin rendah, customer experience-nya bertambah bagus, lebih satu, ini time to market-nya normal, visibility terhadap pesanannya tidak kurang, direct sales-nya tidak nampak, flexible pricing, portfolio promotion +1. Jadi saya wajibkan untuk membaca untuk masing-masing contoh dampak online sale terhadap masing-masing produk yang di sini slide-nya cukup banyak. Nah, di sini bagaimana kalau kita sudah banyak dikenal e-commerce yang menjual groceries melalui internet, maka nilai online sales terhadap jaringan distribusi grocery atau supermarket itu tentunya ada plus minusnya, ada kekuatan jaringan mall dengan jaringan online. Kalau dua-duanya digabungkan dengan hybrid tadi, maka dia akan lebih nyaman. Tapi dalam tentunya barang-barang, konsumen masih lebih suka melihat barang fisiknya. Jadi dengan adanya ini barang fisiknya walaupun bisa di dalam bentuk gambar atau memang barang fisik yang di dalam rak di supermarket. Dengan tentunya semua itu harus dipertimbangkan satu per satu. Using internet to rent movie sebagai contoh Netflix. Tampaknya pada penjualan online dari customer service tentu banyak pilihan
dan tentu dengan menggunakan rekomendasi dari engine rekomendasi internet, dia akan memudahkan konsumen untuk memilih sesuai dengan seleranya. Atau kita menggunakan, tidak perlu lagi menggunakan transportasi tradisional dengan mengirimkan video kepada konsumen, tapi streaming dengan bisa diakses dari berbagai device, dan customer akan menerima DVD-nya dalam 24 jam sebelum 24 jam dalam bentuk yang kalau dikirimkan. Tentunya online sale akan lebih mudah lagi kalau bisa, dengan sementara mereka menunggu pengiriman, mereka bisa langsung menonton melalui media elektronik. Nah, ini dampaknya terhadap penjualan. Tentunya dengan menggunakan internet tadi atau online tadi, maka reduce inventory cost. Kita tidak perlu menaruh barang-barang bentuk kaset video dan lain-lain di dalam rak di toko ataupun di gudang. Fasilitasnya juga lebih rendah, kemudian transportation cost-nya, tentunya biaya internet dan lain-lain itu juga cukup tinggi. Meningkatkan streaming akan mengurangi biaya transportasi, dan tentunya meningkatkan information cost-nya untuk model ini. Impact online sales dalam performanya Anda bisa lihat di sini, nilainya, respon time-nya dengan impact digital content tentunya +2, karena orang tidak perlu menunggu lama-lama mengirim video ke rumah. Sekarang sudah lebih cepat dan lain-lain. Ini dampaknya menjadi lebih baik. Time to market nggak ada penting dan seterusnya, ya. Tapi transportasinya jadi 0 dan itu. Nah, distribution practice, maka di sini jaringan distribusi dalam prakteknya, maka kepemilikan struktur distribusi, jaringan distribusi itu memiliki dampak yang sangat besar dengan bermacam dengan sesuai dengan jenis-jenis jaringan distribusinya. Maka sangat perlu sekali untuk mengadaptasi jaringan distribusi ini sesuai dengan jenis barangnya. Harga barang, komoditas, critical effect itu semua akan mana yang disukai oleh konsumen, itu yang harus diadaptasi oleh perusahaan agar lebih responnya lebih baik, cost-nya lebih efisien. Dan mengintegrasikan internet ke dalam network fisik itu akan sangat membantu pemasaran. Makanya sekarang itu banyak sekali toko-toko yang juga melakukan streaming online untuk penjualannya. Itu adalah mencoba melakukan supermarket ataupun mall itu mewajibkan kepada salesnya untuk melakukan online e-commerce di setiap toko-toko. Itu adalah upaya untuk mengurangi biaya dan membuat visibilitas dari produk mereka lebih mudah dijangkau oleh perusahaan. Ini consider whether exclusive distribution itu merupakan hal yang advantage. Jadi semuanya produk, harga, dan komoditas itu memiliki merupakan hal-hal yang sangat kritis dalam yang berdampak terhadap jenis atau sistem distribusi yang disukai oleh konsumen. Maka perusahaan harus menentukan mana yang lebih cocok untuk produk mereka dengan range harga produk mereka dan seterusnya. Jadi secara singkat bahwa identifikasi
faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk mendesain jaringan distribusi itu Anda bisa lihat kalau Anda lihat di sebelumnya bahwa ternyata cukup banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Kemudian kekuatan dan kelemahan dari berbagai macam distribusi, pilihan distribusi juga merupakan sudah dibahas di atas, dan memahami bagaimana online sales memiliki pengaruh dalam desain distribusi di berbagai industri. Oke.